orang yang nggak pernah takut, orang yang nggak pernah sedih, waliullah, nggak pernah takut miskin untuk mengatakan la ilaha illallah. Bukan anak buahnya Siti Jenar, betul? Waduh, bahaya. Ya, tidak. Bicara wayang bagaimana? Yuk belajar hadis tentang malaikat nggak masuk ke rumah yang ada lukisan bernyawa, ada patung yang menyerupai makhluk hidup. Wayang simbol-simbol setan dan lain sebagainya. Apa iya kita berdakwah dengan cara yang haram? Akhir. La'anallahu musawwirin, Allah mengutuk orang yang membuat gambar adalah gambar mujassadah, gambar yang berbentuk. Kecuali boneka kecuali untuk boneka anak kecil. Gambar yang berbentuk mujassadah itulah yang dikatakan haram, tapi dari yang bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa enggak. Sesuatu yang utuh dari yang bernyawa dalam bentuk utuh itu disebut patung itu. Apakah kucing, binatang, pokoknya bernyawa. Yang berbentuk itu yang disepakati keharamannya. Adapun gambar yang tidak berbentuk khilaf di antara para ulama. Nah, kemudian wayang itu adalah budaya seni. Sebelum adanya Islam sudah ada wayang. Lalu para ulama dari Wali Songo ini ingin bagaimana membawa wayang ini kepada sebagai sarana untuk berdakwah. Tujuannya adalah berdakwah. Seandainya tanpa wayang bisa, ya nggak ada masalah. Cuman karena wayang adalah seni yang satu betul-betul masyarakat yang lagi disenangi dan sampai hari ini pun masih banyak penggemarnya. Kita tidak bicara tentang penggemar hari ini. Pada saat itu bagaimana para wali itu melihat wayang. Termasuk dipelopori oleh Sunan Kalijogo. Wayang ini adalah budaya yang orang bisa berkumpul di situ. Sehingga Wali Songo kalau kita berpikir kepada ulama-ulama kita dahulu setelah kita membahas orang tua, mesti ini kita berpikir, nabi kiai-kiai itu pridak wayo. Duitnya kadenti terus mlakune ana sing kadek Jawa Timur tekan Wonobodro, piye Wonobodro tekan Jawa Timur kowe adoh kaya ngopo? Alase gunglewang-lewung satu galake kaya napa? Nek kaya kula wis enak teko dipapak, dipethuk jare basan. Wis ngerti demen karo ulama. Wis ngerti hormat karo putra wayahe Kanjeng Nabi. Lah rumiyin. Coba. Bukan terus nyun sewu tak baleni maneh adu kesaktian, itu tidak. Dengan ilmu ekonominya, dengan ilmu pertanian nih, sing ahli obat-obatan ora lepas katik dungone sebagai dakwah, ditambani kono kok suwi temen warase barang ringon Sunan Sia kaya kowe tok nyakiti umbi utawa ki karo anune cespleng luar biasa. Dakwah para beliau dahulu dari segi obat-obatan nganti ilmu kedokterane nganti ilmu ekonominya, mboten cukup neng pertanian tok, nganti tekan gending larase petut piro, petut 6 apa 9 apa dandang gula parijata sak piturutipun lengkap diajarke gendingan, tapi ruhnya diambil dari agama kaya to ilir-ilir dan sebagainya. Niku hebatnya ulama-ulama kita dahulu. Bagaimana membangun sarana ekonomi dunia pertanian. Dudu gembar-gembor jihad, siti-siti jihad. Tidak. Urip nang kerajaan Mojopahit agamane sing beda. Urip nang Jawa Barat Pejajaran. Sing urip nang daerah Banyuwanginan sampai Jember Mataram kuno Blambangan. Tapi mengapa para beliau bisa hidup berdampingan luar biasa dan Islam bisa semakin berkembang? Apa resepnya? Kita berpikir jasa beliau luar biasa. Ternyata melalui gending, sing melalui ringgit, wayang, dalang dan sebagainya. Kaya-kaya nih nyun sewu. Nek wong saiki sebagian nyeritake Wali Songo, terutama Sunan Kalijogo. Suka ora ana sing lawan kaya Sunan Kalijogo. Berisi, wah luar biasa dalang itu, ini dakwatul Islam keramate. Ya alhamdulillah kowe nek sik ngalem kaya kowe, tapi alhamdulillah kowe muji syukur ing Allah taala. Lho kenapa kok urip ora menangi Kanjeng Sunan Kalijogo? Lho iso ngono priye, Bib? Lah nek kowe menangi ora dadi munafik piye bejo?
ora ingkar bejo. Lah kok ingkare pripun Bib? Lah jare wali kok main wayang, jare wali kok jejeran karo sinden, jare wali kok nganggone blangkon, jare wali kok nyumet menyan barang nang kono main dalang. Wali apa kowe? Nek umpamane urip nang zaman semono ora ingkar kowe bejo. Muni kandha wali niku ora sakniki wis ora ana wis nang kuburan. Keramat itu ini niku namine madahil kubur, pintere ngalem nek wong wis nang jero kubur. Mulane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku ana wali kata Sunan Ampel, ya ana wali kata Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking ngene dakwah teng daerah Pajang, di daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Ya seragen nopo dugi mriki-mriki. Sampai gawe wayang tengul wayang wong. Sunan Giri gak trimo, iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya gak rapati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah Mbak Sunan Kudus yang luwih alim luwih seni ya ngene ae. Wayang itu dipeokno wae terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Wong kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bambu. Wapi, bos wapi tenan ukirane manuk, tapi gulune iku protok. Perkara ini pas teko iso diketok kowe kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Lah tak kok kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nah ra diketok kan nah ra diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa kan nek diketok ini kan gak iso. Lah nek kok sithik wis mati to. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang dadi mau digraji ngangge graji besi cilik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik mbak wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kan wayang kulit itu banyak. Banyak itu urip ta mati. Mati. Nak tengul lah isih. Wayang wong itu lah isih fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fikih wis diakali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya ono. Wali songo ya saged ngrekayasa apa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini macam niku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun sampeyan kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sementing barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama Islam tapi jenengan aja ngelarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayanha bimaqul. Engkau anggap sering sholat tak suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi boten zakat, Nabi dia mental. Ya sebenarnya kowe Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman murah-murni. Paham ya? Lagi kadang sekarang itu terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki udah santai. Omong-omongan.
Oh, kabeh sahabat centak bar salat, sholat umuman rasa ini. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng ke Nabi. Nabi oleh ketika lucu, santai. Ya Arabi, inna hadhi sholat munajatun. Ya sholat itu kan ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya itu pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Because sholat itu munajah ma'allah. Ya ngomong-ngomongan tapi itu pengiran. Nak omongan itu manusia, orang usah. Laya suhufiyah kalamun agamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin itu pengiran, orang pantas, orang layak digomongan berbani. Ini jauh Arabi tadi. Fawwahma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawwahma ghadibani wala naharoni walan taharoni. Demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya menghentikan inna hadhi sholat munajatun la yasuhufiyya kalamun adami. Jadi Nabi enak lah ini kan. Iya temannya sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya pengiran. Ya, jadi rasa ngomong apa? Rasa. Berarti ini sholat tempat Nabi ya. Mbok mati kok sudah keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora-ora. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi dia bijak kena umatnya wis rapati apa? Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa? Kerenge didhisikno. Jadi kita ini itu terus belajar ya, napa terus napa. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjang kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan syartus sihah syarat sah. Fa innal janazata laisat bimanzilatil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kena itu mentah kan. Saya ini jenazah kok ngarep alasannya apa? Ora imam kok didakong. Ngarep. Berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kita Mahali. Jadi bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kena takrib bagus neng Mahali. Ini urusan sombong. Nabi bantah ukur dewi mau ke takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab Mahali. Kena bantah ukur maksudnya. Ukur berliwati mau. Berliwati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Dari itu gue boleh aku. Ayo Gus, bapak debat gak bohong. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fainal jenazah tawaisab bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di masjid haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala apa? Jenazah. Kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati, para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembakin apa? Jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa, 78 atau 82, pokoknya pernah itu terjadi. Pernah kau dengar sama cerita itu? Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji, nate umrah, tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang kan? Ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh sering
Eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi ning Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus tombol. Oh Indonesia kan gak mendesak untuk. Jadi Moskow jadi model lakoni udah gede. Maksudnya dalam konteks Indonesia ora usah